Hai para developer, salam semangat untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Pada sesi kali ini kita akan membahas modern applications dengan Kubernetes dan serverless di Microsoft DevFirst 2022. Selamat datang dan mari kita mulai. Perkenalkan, saya Ridi, saya adalah Microsoft MVP untuk Developer Tools lebih dari 14 tahun. Saya juga Microsoft Certified Trainers untuk DevOps dan Azure. 30 menit ke depan, saya akan menemani bersama kolega saya, Mas Denny Mukhtar dari Microsoft Indonesia, dan kita akan sama-sama mengeksplorasi dunia serverless di Microsoft Azure. Oke Mas Denny, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Jakarta? Ya, bersyukur banget saya sehat dan semoga teman-teman developer juga sehat. Bagaimana kabar Jogja, Mas? Jogja aman Mas, aman kalau aplikasi kita di host di Azure. Oke Mas, mari kita mulai aja nih dari satu hal yang sederhana. Aplikasi modern saat ini itu seperti apa sih Mas? Dan bagaimana aplikasi modern itu dikembangkan oleh para developer saat ini? Kita melihat bahwa inovasi terjadi di mana-mana. Ini adalah contoh dari beberapa industri, tidak cuma hanya digital native, tapi semua industri mengalami inovasi. Kita melihat contohnya aplikasi Peduli Lindungi, merupakan salah satu aplikasi yang sangat berguna saat ini. Selain itu, secara dunia kita melihat ada shifting trend dari sisi teknologi untuk menuju inovasi yang lebih baik. Mereka banyak yang pindah ke arah public cloud, kemudian dari speed to market mereka coba cepatkan, kemudian dari sisi cost juga mereka optimisasi untuk supaya kita bisa berinovasi secara lebih efisien. Dengan kondisi COVID seperti ini, maka development terjadi secara remote dan secara global berkolaborasi. Bagaimana kita melakukan itu secara lebih produktif. Kemudian dari sisi teknologi development, kita melihat bahwa tren adanya non-technical user untuk bisa juga ikut partisipasi dalam membangun aplikasi. Contohnya dengan menggunakan low-code applications. Nah, selain itu kita juga melihat tantangan dan tren menuju big data dengan data growth yang besar, juga perkembangan dari AI untuk melakukan infusing artificial intelligence terhadap aplikasi yang kita bangun. Dan terakhir, tentunya dari sisi security, penting sekali untuk menjaga keamanan dari sisi aplikasi kita. Nah, di sini kita lihat dari sisi teknologi adoption, ada shifting wave-nya, mulai yang dulu mungkin kita tahu dari sisi on-prem, mungkin virtualisasi, sekarang sudah mengarah ke arah hybrid, bahkan juga full on cloud. Mulai dari yang dulu, dari sisi virtualisasi, masuk ke cloud generasi pertama dengan infra as a service, dan kemudian pindah ke arah yang generasi selanjutnya dengan platform as a service, container as a service, function as a service, dan lainnya. Disinilah dituntut bahwa inovasi bisa dilakukan secara lebih cepat. Oh, jadi salah satu pemicu sebuah aplikasi modern itu adalah serverless ya Mas? Dan teknologi-teknologinya seperti container ya Mas? Ini lucu sih Mas istilahnya, serverless itu seolah-olah nggak ada server ya? Serverless gitu ya. Padahal kalau kita bayangkan serverless itu artinya tetap ada servernya, cuma kita nggak manage gitu ya. Yes, benar banget. Teknologi-teknologi ini yang mengakibatkan lahirnya sebuah platform yang modern yang dinamakan cloud native. Nama cloud native itu mengingatkan saya pada era-era native code gitu ya. Sebuah code yang berjalan dengan sempurna di sebuah sistem operasi, lalu dengan sedikit tuning saja dia bisa berpindah ke platform yang lain. Nah, kalau di sini cloud native itu apa Mas? Jadi cloud native itu adalah bagaimana kita mempackage code dan dependensi aplikasi kita dalam suatu container, kemudian mendeploy melalui arsitektur microservices, dan memanage mereka dengan menggunakan tools seperti DevOps dan juga prosesnya. Nah, di sini terlihat ada beberapa aspek. Pertama, penggunaan dari arsitektur microservices, kemudian penggunaan dari container, penggunaan dari DevOps, proses dan toolingnya, kemudian juga penggunaan serverless, dan tentunya komunikasi yang terekspos lewat API. Secara garis besar, menurut saya, cloud native adalah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan cloud untuk mengadres kebutuhan bisnis, seperti untuk agility, scalability, security, dan lain-lain. Ini diagram pamungkas nih yang akan membantu para developer untuk melakukan rencana bagaimana melakukan modernisasi aplikasi dengan pendekatan cloud native yang sudah kita bahas. Yap, teknologi modern ini memang baru. Yang kita tampilkan ini beberapa masih preview, tetapi beberapa juga sudah tersedia dan aman untuk digunakan dalam skala produksi yang lebih luas. Contohnya Kubernetes. Tapi teman saya bilang loh Mas, kalau Kubernetes itu repot, harus mikirin infrastruktur, harus nginstal gitu ya. Harus melakukan banyak hal lah yang sifatnya rutin. Nanti kalau misalnya terlalu sibuk, bukannya malah berinovasi, malah
repot ngurusin infrastruktur, Mas. Nah, makanya ada Kubernetes on Azure. Jadi kita tahu kan Kubernetes adalah platform orkestra open source untuk aplikasi berbasis kontainer. Nah, ini dia. Kubernetes itu portable. Kalau kita lihat dia available di public cloud, private cloud, hybrid, dan multi-cloud. Dan kalau kita lihat itu semuanya konsisten. Dan kedua adalah extensible. Kalau kita lihat project open source dari Kubernetes, maka dia didesain secara lebih modular, lebih pluggable. Jadi kalau misalnya ada vendor ingin mendevelop suatu driver atau extension dari Kubernetes, maka dia bisa mendevelop dan tetap terintegrasi dengan Kubernetes. Kemudian selain itu dia self-healing. Jadi kalau kita punya aplikasi, misalnya kita pengen set itu jadi auto-scaling, maka Kubernetes bisa melakukan itu. Kemudian juga kalau ada masalah, dia bisa lakukan auto-restart misalnya. Nah, tentunya untuk do-it-yourself Kubernetes itu nggak gampang. Pasti banyak aspek yang harus di-manage. Makanya Microsoft datang dengan Manage Kubernetes on Azure, di mana untuk pekerjaan yang repetitif, manajemen terhadap cluster, itu dilakukan oleh Microsoft. Dari sisi pengguna, kita fokus pada bagaimana melakukan containerisasi aplikasi, kemudian iterative application development, tentunya testing, debugging, dan CI/CD. Nah, apa sih namanya? Azure Kubernetes Service adalah nama Kubernetes service yang ada di Azure. Kita singkat sebagai AKS. Nah, AKS ini Enterprise Grade by Design. Apa sih maksudnya? Yang pertama adalah dia ada built-in best practice. Jadi, AKS ini terintegrasi dengan Azure Advisor, sehingga dia bisa tahu nih bagaimana melakukan optimisasi atau security terhadap cluster kita. Kemudian multi-layer security. Jadi dia terintegrasi dengan Active Directory sehingga lebih aman. Selain itu, kalau aplikasi kita misalnya punya user ID atau password yang harus kita simpan, maka dia bisa terintegrasi dengan Azure Key Vault. Kemudian ada increase operational efficiency. Jadi Azure Kubernetes Service ini dia terintegrasi dengan monitoring tools yang available di Azure dan juga di tempat lain, pihak ketiga. Tapi selain itu juga dia bisa melakukan misalnya scaling secara otomatis untuk nodes-nodes yang ada di dalam AKS. Dan terakhir ada Unified Management, di mana di sini kita melihat bahwa dengan adanya AKS dan juga Azure Arc, maka kita bisa memiliki konsistensi terhadap Kubernetes, baik itu yang ada di on-prem, ada di Azure, ataupun ada di cloud lainnya, lewat Azure Portal. Nah, kalau AKS ini kira-kira sulit nggak ya, Mas, digunakan di Azure? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan nggak? Atau mungkin bisa didemonstrasikan nggak AKS ini seperti apa? Oke, Mas. Saya demokan ya. Ini adalah aplikasi sederhana yang kita bangun terdiri dari 2 services, front-end dan back-end. Kemudian kalau kita lihat di sisi to-do list, di sini terkoneksi ke back-end services, to-do app services. Kemudian list yang ada di sini didapat dengan REST API dari backend. Di sini adalah AKS di Azure. Kita lihat ada di sini detailnya. Kemudian kalau kita lihat ada banyak sekali fungsionalitas seperti terlihat di menu. Tapi saya ingin tunjukkan satu dari sisi node pool. Di sini ada satu node pool di mana AKS ini memiliki 2 nodes di sini dan 1 virtual kubelet atau virtual nodes. Nah, kita cek via kubectl command line, maka terlihat di sini ada 2 nodes VM dan juga 1 virtual node atau virtual kubelets. Nah, kita cek juga dari sisi deployment dari aplikasi kita. Maka di sini terlihat ada 2 deployment, to do API dan to do web, sesuai dengan backend frontend kita. Kemudian kita lihat lebih jauh dari sisi pod atau kontainer, maka di sini terlihat ada 2 pod atau kontainer, dan kalau kita lihat lebih jauh, maka untuk to do API, maka dia tinggalnya atau node-nya ada di virtual node seperti yang kita lihat di atas. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita coba lihat dari sisi API YAML-nya, to do API YAML. Nah, di sini kan terlihat bahwa untuk yang dalam spesifikasinya aku membuat node selector di mana itu adalah virtual kubelet. Jadi nanti dia akan stay di sana. Kemudian kalau kita lihat services-nya maka di sini terlihat
bahwa ada ada load balancer dengan IP address sesuai yang kita pakai tadi di web. Kemudian kita coba podnya ya. Nah, kelebihan dari Kubernetes adalah mudah untuk scaling aplikasi. Kita coba scaling secara manual. Nah, untuk itu kita pakai scale deployment terhadap to-do API-nya kita dengan replika sebesar 10. Oke, nah sekarang kita coba cek podnya. Maka di sini terlihat ada 10 to-do API container atau pod yang sedang di-create ataupun yang masih pending ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin scaling secara otomatis? Nah, di sini kita coba lihat namanya horizontal pod autoscaler. Di sini ada YAML file, kita terlihat horizontal pod autoscaler, kemudian MAC replikasinya ada 5, min replika 1, kemudian namanya to do web, kemudian kita coba apply to do HPI ini. Nah, sudah di-apply, kita lihat objek HPA-nya. Nah, di sini terlihat, kemudian itu targetnya 25% dari CPU utilization, smart cost-nya 5. Nah, kita sekarang coba kita lihat dari sisi load generator. Nah, di sini kita ada satu preview service dari Azure, namanya Azure Load Testing, di mana saya sudah create script untuk load testing-nya. Kita coba run. Nah, kita refresh. Dan di sini kita coba lihat. Maka di sini terlihat ada 4 engine untuk melakukan load testing yang statusnya masih provisioning. Kita sekarang coba lihat dari podnya. Kalau terlihat di sini masih 1 karena engine kita belum berjalan. Nah, sambil menunggu kita lihat bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah aplikasi kita. Nah, di sini kita lihat di Visual Studio Code to do web front end kita ingin merubah about HTML kita template. Kita coba ganti di sini. Oke. Jadi super app main page. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita harus build dulu image-nya. Kita build di terminal. Nah, di sini kita coba pakai Docker build. Min tag dikasih namanya dulu sambil kasih versi 2. Oke. Nah, kok namanya aneh ya? Nah, ini kita lihat. Ini adalah merefer pada Azure Container Registry di sini. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan image aplikasi yang sudah di-build. Nah, kita terlihat di sini banyak sekali image-nya, termasuk to do web. Nah, kalau di sini terlihat to do web masih versi 1 ya. Kita sedang build versi 2. Oke, kita cek masih berjalan. Sambil menunggu, kita coba lihat hasil load generatornya dulu. Kita get pods aja. Nah, sekarang terlihat ya, autoscaler-nya sudah berjalan. Terlihat ada 4 to do web pod atau containers. Balik lagi ke code. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah apa? Kita harus melakukan push docker push ya ke container registry. Apa yang terjadi? Nah, ini sebenarnya kita sedang mengirimkan image kita dari local laptop ke Azure Container Registry yang kita lihat tadi. Sambil menunggu, coba kita lihat load generator dan monitoring dari AKS. Kita lihat dulu. Nah, ini load generator terlihat masih berjalan. Kemudian AKS monitoring di sini kita set untuk 30 menit. Kubernetes Insight ya. Kemudian kita coba additional filter. Jadi namespace-nya adalah yang default untuk Kubernetes. Harusnya terlihat podnya akan mengalami spiking di dalam monitoring. Nah, terlihat di sini. Ya, oke, ini sudah selesai. Kemudian kita lihat dari sisi ini, maka di ICR terlihat ada versi 2. Nah, kita sekarang coba lakukan
update terhadap image kita. Kita set image, deploy, kemudian to do web. Nah, oke, nah ini saya harus specify nama kontainernya terlebih dahulu. Saya update dulu perintahnya. Oke. Nah, ini sudah. Kita coba get pods. Nah, kalau di sini terlihat ada yang terminating ya, pods dari to do web ini karena impact dari HPA. Untuk scale down, sekarang kita get pod. Kita lihat, nah sekarang to do webnya ada 2. Kita tunggu sampai stabil, kita coba lagi. Oke, nah ini udah stabil, kita coba cek. Kita coba refresh. Aplikasi masih berjalan, terkoneksi ke backend. Kita lihat about. Nah, di sini terlihat bahwa ini sudah berubah. Oke Mas, saya setuju nih. AKS bagus banget kalau kita memang butuh Kubernetes. Tapi kalau saya pengen buru-buru nih langsung pengen deploy ke kontainer, saya baca tuh di doc Microsoft Docs bahwa salah satunya adalah menggunakan container apps. Konsep kontainer sendiri bukan suatu yang kompleks dengan adanya Azure Container Apps ini. Bayangkan saja kita memiliki 2 buah aplikasi, Container App 1 dan Container App 2. Setiap aplikasi itu memiliki versi atau revisi ya. Dan kontainer kita berada dalam pod gitu ya. 1 atau lebih dari kontainer kita berada di dalam pod dan kita bisa memilih ya aplikasi yang berada di dalamnya, platform stack-nya apa, datanya seperti apa ya. Yang mana kita bisa saling sharing di dalam pod yang sama gitu ya. Hal ini akan sangat menarik pada saat kita berbicara Azure Container Apps gitu ya. Jadi revisi atau apapun itu, snapshot-nya itu berada di kontainer itu. Jadi kita bisa memikirkan bahwa proses deployment dan juga pembaruan sebuah aplikasi itu akan lebih mudah. Apalagi pada saat kita mengintegrasikannya dengan GitHub, GitHub Action, dan yang lain. Dan jangan lupa juga bahwa konsepnya ini mengingatkan kita pada konsep distribusi versi gitu ya. Kita bisa membuat sebuah revisi dalam sebuah aplikasi, kemudian revisi tersebut bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan. Atau keduanya bisa kita buat aktif. Kemudian kita melakukan splitting ya. Mana yang 80% traffic, mana yang 20% traffic. Tapi apa mudah mengembangkannya? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, kita coba nih demonstrasikan Azure Container Apps. Oke teman-teman, kita akan mencoba melakukan demonstrasi ya pembuatan Azure Container Apps. Jadi seperti pada umumnya kita bisa membuat Azure Container App ini dengan 2 pendekatan. Yang satu adalah menggunakan Azure CLI, yang kedua menggunakan Azure Portal. Di sini saya menunjukkan menggunakan Azure Portal. Saya akan klik buat di sini ya. Asumsinya teman-teman menggunakan tampilan bahasa Indonesia. Kemudian saya akan mencari Container Apps. Ya, ini dia Container App. Ini bisa dibayangkan sebagai sebuah wadah untuk meletakkan aplikasi kontainer Anda. Dan masih preview ya, jadi untuk rencananya mungkin belum terlihat secara detail. Ringkasannya pun belum disampaikan secara detail. Tapi nanti seiring dengan perjalanan Container App ini menjadi general availability, dia akan makin lengkap. Kita akan klik buat. Anda pertama memilih langganannya tentu saja, kemudian resource group-nya Anda harus pilih, kemudian tentu saja namanya. Nah, namanya ini harus kecil semua ya rekan-rekan ya. Jadi contohnya Hello Container App. Kalau nanti sudah ada lingkungan aplikasi kontainer ya, dia akan menampilkan yang sudah ada. Kalau belum ada, rekan-rekan bisa mengklik buat baru. Nah, ini ya, kita membuat lingkungan aplikasi kontainer. Kita beri nama lingkungannya adalah Hello Container. Kemudian kita pilih lokasinya. Ini lokasinya belum banyak pilihannya ya. Jadi belum ada misalnya disoteisasi ya, karena masih preview. Jadi saya akan klik create. Ya, teman-teman juga bisa lihat tuh, dia juga membuat pemantauan analytic log ya, dan juga jaringan virtual kalau dibutuhkan untuk menghasilkan suatu lingkungan yang isolated gitu ya. Kita klik create. Nanti sudah ada lingkungan aplikasi kontainer. Kita lihat pengaturan aplikasinya. Nah, di sini ya. Di sini nanti akan ada template ya. Akan ada template, akan keluar simple hello world container ya. Dan alokasi sumber dayanya.
pengaturan aplikasinya, ya. Saat ini memang belum bisa diubah ya. Mungkin kedepannya bisa diubah. Kemudian jangan lupa menambahkan tag dan kita bisa membuatnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai kita akan punya dua tipe resource yang dibuat oleh Container App. Pertama adalah Container App Environment. Yang kedua adalah workspace untuk menyimpan analytic log. Kita akan coba eksplorasi Hello Container yang sudah kita buat. Di sini kita lihat bahwa kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, tentu saja kita bisa mengakses kontrol aksesnya. Dan di sini juga kita memiliki aplikasi di dalam kontainer tersebut. Jadi, seperti yang saya katakan, dalam sebuah environment terdapat sekumpulan aplikasi. Di sini aplikasi yang sudah tertanam yaitu aplikasi Hello Container Apps ya. Seperti rekan-rekan bisa lihat, kita juga bisa mendukung automation loh dengan menggunakan tags ataupun melakukan export template kalau dibutuhkan ya untuk mengekspor apa yang sudah kita buat. Kita juga tentu saja bisa mengunci resource ini, mengikuti Azure Policy dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan coba klik Hello Container Apps. Ini adalah Container Apps yang berbasis Managed Service ya. Rekan-rekan bisa lihat dia punya URL aplikasi yang siap diklik ya. Dia punya lingkungan aplikasi kontainer yang sudah kita buat ya. Dan di sini sudah ada yang namanya monitoring yang bisa kita perhatikan bagaimana proses dan bagaimana eksekusi kontainer itu dilakukan. Semua kompleksitas yang kita lakukan di containers itu disederhanakan di Container Apps ini. Contohnya di sini menunya tidak banyak, tetapi sudah mencukupi kita untuk melakukan skenario-skenario yang saya kemukakan di presentasi tadi. Di sini ada URL aplikasi yang membuat kita langsung mengakses aplikasinya. Kemudian ada secret ya atau rahasia ya yang berisi kunci dan nilai, key and value. Kemudian kita juga bisa mengatur bagaimana komunikasi Container Apps ini dilakukan, apakah mengizinkan HTTP, apakah mengizinkan komunikasi luar lalu lintas secara terbatas atau hanya dalam lingkungan kontainer ya. Kemudian kita juga memiliki sebuah opsi untuk melakukan pengaturan GitHub ya, melakukan continuous deployment ya. Di sini kita bisa melihat konfigurasinya. Dan kita juga bisa melakukan resource locking sesuai dengan Azure Policy yang mungkin kita gunakan. Nah, di sini yang menarik ada juga satu model yang kita sebut dengan manajemen revisi. Jadi di sini semua versioning akan tampil dan kita bisa mengeset mana yang aktif, mana non-aktif, mana yang digunakan, mana yang tidak digunakan ya. Kemudian yang paling menarik lagi kita juga bisa menggunakan distribusi lalu lintasnya. Jadi kita bisa men-split lalu lintasnya. Contohnya versi ini kita buat 80, kemudian versi yang lainnya kita buat 20. Ya. Kita akan coba klik ya. Di sini. Maka aplikasi Container Apps kita sudah aktif. Ya. Jadi semudah itu. Nah, yang mau saya sampaikan lagi adalah kemudian bagaimana kita bisa menambahkan aplikasi Container Apps yang sudah kita buat di lokal gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita sudah memiliki aplikasi kontainer dan kita hendak masukkan ke Container App ini? Caranya kita cukup mengklik buat revisi baru. Kemudian setelah itu kita bisa melihat di sini ada sekumpulan citra kontainer yang bisa kita tambahkan. Kita juga bisa mengeset skalabilitasnya ya. Ini contohnya dari 1 sampai 10 untuk Container App ini. Kita bisa menambahkan citra kontainer dengan mengklik tambahkan. Kemudian di sini kita bisa memilih sumber citra atau sumber image-nya itu dari mana. Ya. Kita bisa memilih Docker Hub misalnya, baik itu public maupun private. Ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa menambahkan registry dan juga informasi-informasi yang lain, termasuk juga alokasi sumber daya. Kemudian setelah itu kita tambahkan. Ya. Kalau sudah kita tambahkan, maka kita bisa melakukan aktivasi atau inaktivasi dan juga kita bisa melakukan distribusi load berdasarkan kebutuhan kita ya, traffic yang akan kita alokasikan. Demikian demo kontainer kali ini, yuk kita kembali lagi ke sesi presentasi. Mantap, saya tidak sabar untuk menunggu kehadirannya. Yes, sebentar lagi akan hadir Mas, kita tunggu saja ya, tapi saya masih ada yang ganjel nih. Apaan Mas? Pintu perlu diganjel?
Bukan Mas. Bayangin aja kalau misalnya kita belum mau pakai AKS, belum mau pakai Azure Container Apps. Nah, ada pendekatan apa tuh yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita paling produktif dan menghasilkan aplikasi yang modern? Nah, ini yang lupa saya kasih tahu. Di Microsoft banyak banget cara kita modernisasi aplikasi yang tadi disebut hybrid. Platform yang menarik adalah Azure Application Service dan Azure Arc. Namanya serem ya Mas, mirip busur kayak mau perang gitu ya, Azure Arc gitu ya. Lebih tepatnya, si teknologi Microsoft yang bisa bantu kita untuk deploy aplikasi yang sudah ada secara lebih mudah, Mas. Dengan teknologi apapun, jadi Azure Arc ini macam platform migrasi bagi kita developer yang ingin secara produktif migrasi ke cloud native. Iya ya, layaknya banyak jalan menuju Malioboro, banyak jalan pula untuk menuju cloud native dan memodernisasi aplikasi kita. Bener banget, Mas. Dan ini tampaknya menjadi agenda developer untuk menuju cloud native. Nah, ini diagram pamungkas nih yang akan membantu para developer untuk melakukan rencana bagaimana melakukan modernisasi aplikasi dengan pendekatan cloud native yang sudah kita bahas. Yes, dan kita bisa lebih produktif dengan Azure. Bener Mas, itu dia rekan-rekan developer. Kali ini kita sudah membahas mengenai berbagai macam upaya yang kita lakukan untuk melakukan modernisasi aplikasi kita. Dan dari sini kita juga sudah paham berbagai macam pendekatan cloud native yang ada. Ya. Semoga sesi ini menginspirasi, tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih sekali Mas Denny atas waktunya. Salam developer. Yes, salam developer. Terima kasih.